setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang,
Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kaulah nama di atas segala nama yang memberikan kemenangan bagi setiap kami. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus setiap hari. Kaulah penuntun kami. Kaulah penuntun kami Roh Kudus yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Sehingga kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Roh Kudus. Terima kasih kalau kami boleh bangun dan menikmati satu hari lagi bersama dengan Engkau. Pagi hari ini Roh Kudus kami perlu Engkau, perlu pengajaran, perlu hikmat dari Engkau. Mari berbicara bagi setiap kami, kuatkan kami yang lemah. Ajar kami Roh Kudus, tuntun setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom warga kerajaan. Selamat pagi. Ya, senang sekali kita bisa kembali berjumpa di hari Rabu ini untuk kita sama-sama beribadah di pagi hari, breakfast. Saudara, sebelum saya bagikan sesuatu bagi kita, saya ingin mengingatkan bahwa nanti malam kita ada ibadah tengah minggu pukul 7 melalui YouTube channel ini. Saya mengajak setiap kita untuk kita ambil bagian beribadah dari tempat kita masing-masing. Mungkin saudara baru pulang kantor, saudara masih ada di perjalanan, saudara bisa mengikuti melalui YouTube channel dari handphone saudara. Saudara, biarlah kita terus ada dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, kita membangun hubungan yang intim dengan Dia. Ya, percayalah bahwa kita tidak pernah sendirian, selalu ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mari sapa Dia. Mari kita berbicara dengan Dia, sampaikan sesuatu. Roh Kudus, aku perlu Engkau, aku perlu tuntunanmu, aku perlu kekuatan dari Engkau. Karena Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Roh Kudus itu adalah penolong bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar dari hari Senin dan hari Selasa kemarin. Hari Senin kita belajar bagaimana pencobaan itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Supaya dari pencobaan itu kita bisa masuk ke dalam ketekunan. Pencobaan mendorong kita untuk kita bisa punya ketekunan dalam kehidupan ini. Kemudian kemarin hari Selasa kita belajar bahwa ketekunan itu harus berlangsung secara terus-menerus. Bukan hanya ketika kita dalam pencobaan saja. Bukan hanya ketika kita sedang menunggu jawaban doa. Bukan ketika kita ada dalam pergumulan saja. Tapi ketekunan itu harus terus berjalan saudara. Ya. Sehingga ketekunan itu memberikan hasil yang maksimal dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi utuh dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan mau kita jadi dewasa. Dan menjadi dewasa itu bukanlah proses 1 tahun atau 10 tahun. Enggak. Menjadi dewasa itu proses yang berkesinambungan dalam kehidupan manusia saudara. Nah, hari ini kita akan melihat di ayat berikutnya. Ayat yang kelima dari Yakobus pasal yang pertama dikatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, firman Tuhan buat kita pagi hari ini memberikan kita satu penghiburan bahwa begini, waktu kita ada dalam pencobaan, waktu kita ada dalam ujian, kemudian kita tidak tahu bagaimana harus berjalan, kita tidak tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Jangan cari nasihat di tempat lain. Mari datang sama Tuhan, minta hikmat dari Dia. Dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Waktu kita menghadapi satu persoalan, kita menghadapi satu pencobaan dalam hidup kita. Dan kita tidak mengerti maksud Tuhan apa melalui pencobaan itu. Yang perlu kita lakukan apa? Bukan kecewa, bukan tinggalkan Tuhan, bukan menyalahkan sini dan situ. Tapi yang perlu kita lakukan adalah apa? Kita minta sama Tuhan. Tuhan, aku tuh gak ngerti apa maksudnya. Aku gak tahu Tuhan. Kasih aku hikmat Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Kasih aku sesuatu supaya aku mengerti maksud-Mu. Kasih aku sesuatu supaya aku memahami tujuan-Mu melalui semua ini. Dan firman Tuhan bilang apa? Dia akan memberikan kepada kita. Bahkan Dia memberikan dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
Saudara, Tuhan itu memberikan segala sesuatu bagi kita. Itu dalam ketulusan, saudara. Ketulusannya Tuhan itu berbeda dengan ketulusannya manusia. Ketulusan manusia itu seringkali ya tidak tulus. Harus jujur mengatakan. Termasuk orang yang bicara dengan saudara hari ini. Saya bisa berbuat baik sebaik mungkin, tapi pasti akan ada masa di mana hati saya yang sudah jatuh dalam dosa ini pasti akan terbesir gini, "Ah, udah dibantu gitu aja kok nggak terima kasih." Itu nggak tulus saudara kalau udah ngomong seperti itu. Dan seringkali kita melakukannya kan. Itu sesuatu yang terjadi karena memang kita ini manusia yang memang kita tinggal dalam daging yang berdosa saudara. Jadi ya nggak usah merasa kalau kita ada dalam situasi seperti itu, kita ini sudah apa namanya, hina sekali. Enggak, memang memang itulah kita manusia. Ya, itulah nature kita sebagai manusia. Kita ini penuh dengan kelemahan. Makanya kita perlu kasih karunia Allah. Kita perlu anugerah Allah yang sempurna untuk menghadapi tubuh kita yang memang lemah ini dan gampang sekali berbuat dosa. Saudara, Allah memberikan kepada kita itu dengan ketulusannya Allah. Ketulusannya Allah itu adalah ketulusan yang tidak pernah membangkit-bangkit. Dia nggak pernah ingat kalau dia udah kasih buat kita. Udah dia kasih. Kalau Tuhan berikan buat kita, dia berikan. Dia nggak pernah berikan terus kemudian di hari yang akan datang ya dia mulai, "Oh kamu kalau saya nggak tolong gini-gini." Enggak saudara, Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan itu memberi dengan ketulusannya dia. Dia memberi karena dia mengasihi kita. Dia memberi karena dia mau sesuatu yang baik buat kita. Karena memang rencananya adalah rencana yang baik buat kita. Itu Tuhan. Jadi waktu kita bingung, gak tahu harus bikin apa, kita gak tahu harus bagaimana, jangan cari yang lain, cari Tuhan. Berdoa, bergumul dengan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Saudara, menantikan Tuhan itu tidak pernah adalah waktu yang sia-sia, bukan. Firman Tuhan berkata dalam perjanjian lama dikatakan seperti ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita menantikan sesuatu dari Tuhan. Kita menantikan pertolongan dari Tuhan. Kita menantikan hikmat dari Tuhan. Kita akan mendapat kekuatan yang baru. Karena mungkin waktu kita menantikan dia, dia sedang menguatkan hati kita. Waktu kita meminta Tuhan, kuatkan aku Tuhan, berikan aku kemampuan. Sebenarnya Tuhan itu dia bekerja dengan tangan yang tidak kelihatan oleh mata kita. Dia menguatkan hati kita. Dia menguatkan roh kita. Dia memberikan kepada kita jalan-jalan yang kita gak pernah pikirkan itu bisa terjadi. Tapi Tuhan mampu lakukan bagi kita. Itu Tuhan kita. Jadi saudara, kalau hari ini saudara sedang ada dalam kebingungan. Saudara sedang ada di persimpangan jalan. Saudara gak tahu harus bagaimana. Cari Tuhan. Bergumul dengan Tuhan. Mari kita terus datang pada Tuhan. Dan serahkan kehidupan kita kepadanya. Saudara, karena memang hanya itu yang mampu menolong kita. Dan saudara, waktu Tuhan memberikan hikmat buat kita. Dia memberikan petunjuk buat kita. Dalam ayat ini dikatakan tadi. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Saudara, kalimat dengan murah hati itu dalam bahasa aslinya itu di terjemahan yang lain itu lebih jelas dikatakan begini. Waktu Tuhan memberikan kepada kita, dia memberikan dengan belas kasihan. Apa maksudnya? Tuhan memberikan kepada kita itu waktu kita minta. Dia tidak memberikan kita seperti seorang bos yang apa namanya, yang merasa berjasa banget buat bawahannya. Kalau ketika bawahannya minta sesuatu, bosnya kasih, nih buat kamu ambil aja. Enggak. Waktu Tuhan kasih buat kita, dia kasih hikmat buat kita. Itu dengan belas kasihan. Dia kasih pada kita pengertian. Dia kasih kepada kita satu pemahaman, satu petunjuk, satu tuntunan dengan belas kasihan. Maksudnya apa? Waktu dia memberi itu, dia tidak hanya membuat kita mengerti, tapi dia memampukan kita juga untuk melakukannya. Saudara, itu Tuhan kita. Itulah Allah kita. Nah, hari ini saya berdoa supaya perenungan kita hari ini membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan, semakin bersemangat untuk kita mencari Tuhan. Bukan berarti Tuhan hilang, tapi maksudnya kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Lebih hari kita lebih intim dan lebih mengandalkan dia dalam segala sesuatu yang sedang kita kerjakan di kehidupan kita. Saudara, mari kita datang berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari ini. Hamba bersyukur untuk pagi ini bisa kembali berbagi dengan umat-Mu dimanapun berada. Bapa,
Mungkin di antara kami ada yang sedang berhadapan dengan situasi yang sulit dan kami perlu hikmat daripadamu. Bapa, hamba berdoa juga buat hamba sendiri ya Tuhan. Berikanlah hikmat buat kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus adalah Allah yang tinggal di dalam kami. Dan Engkaulah penghibur kami. Engkaulah penuntun kami yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat, petunjuk, menuntun setiap kami. Sehingga kami boleh memutuskan hal-hal yang tepat dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berbeda Tuhan. Semua orang punya persoalan, tapi kami punya pengharapan di tengah-tengah persoalan kami. Di dalam Engkau. Tuhan terima kasih. Hamba berdoa memberkati umat-Mu pagi hari ini. Biarlah hari ini Tuhan, kami memperoleh sesuatu yang baik dari Engkau. Biarlah hari ini Tuhan, mungkin kami berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan yang baru bahkan. Tapi di balik semua itu, kami punya satu pengharapan yang besar dalam Engkau. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berkat-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa nanti malam di ibadah tengah minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.